Tyron Delpino si maestro, skill gila luput dari kawula 5 pemain PSM. Tyron Delpino kembali mencuri perhatian Bobotoh dengan aksi individunya saat Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di pekan ke-21 Liga 1 musim ini. Pemain asal Spanyol ini mendapat julukan maestro setelah sukses keluar dari gabungan 4-5 pemain PSM sambil tetap menguasai bola. Tyron mengaku tersanjung dengan pujian Bobotoh dan mengakui bahwa momen tersebut terjadi secara spontan. Saya mendengar sorakan Bobotoh ketika melakukan itu. Ini kayak bermain saya hanya berusaha menjaga bola agar tidak hilang, ujarnya. Bahkan ia sendiri terkejut bisa keluar dari situasi tersebut. Selain aksi individunya, Tyron juga membuktikan kualitasnya sebagai gelandang kreatif Persib dalam torehan 11 gol musim ini. Performa atletnya berperan besar dalam menjaga posisi Persib di puncak klasemen. Dengan kontribusi luar biasa ini, Tyron semakin dicintai Bobotoh dan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjuangan Maung Bandung meraih gelar juara. Position, it's more direct the football. Also need to adapt in this because I know. Persib digeber latihan fisik, siap tempur di putaran kedua Liga 1. Persib Bandung terus meningkatkan kondisi fisik para pemainnya dengan latihan intens selama 2 pekan terakhir. Pelatih fisik Miro Patrick memberikan sesi latihan berat untuk memanfaatkan jeda kompetisi sejak Januari. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kebugaran tim setelah jadwal pada di putaran pertama. Sebelumnya para pemain Persib mengalami kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Bojan menegaskan bahwa terlalu banyak pertandingan tanpa pemulihan yang cukup bisa berdampak buruk pada kondisi fisik pemain. Oleh karena itu, program latihan fisik yang intens dilakukan agar skuad Maung Bandung siap menghadapi 5 hingga 6 laga ke depan. Dengan kondisi yang semakin prima, Persib Bandung bertekad mempertahankan posisi di puncak klasemen dan siap tempur di putaran kedua Liga 1. Bobotoh tentu berharap latihan keras ini membuahkan hasil maksimal bagi Maung Bandung di laga-laga selanjutnya. Persib siap tempur, persiapan intens jelang laga kontra PSIS Semarang. Persib Bandung terus mempersiapkan diri menghadapi laga tandang melawan PSIS Semarang pada 9 Februari mendatang. Dalam sesi latihan terbaru, tim pelatih membagi latihan menjadi 2 sesi, yaitu teknik dan taktik serta latihan fisik singkat. Selain itu, Persib juga dijadwalkan menjalani latihan kebugaran di gym guna meningkatkan performa pemain. Pelatih Bojan Hodak menyebut kondisi tim semakin membaik. David da Silva dan Ferdian Syah yang sebelumnya mengalami cedera kini sudah kembali berlatih penuh bersama tim. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok masih menjalani latihan terpisah untuk memulihkan cedera hamstringnya. Namun, Bojan optimis Klok segera kembali bergabung dengan skuad utama. Dengan kondisi yang semakin prima, Maung Bandung siap memberikan performa terbaik demi mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Pertandingan melawan PSIS Semarang akan menjadi ujian penting bagi Persib dalam perburuan gelar juara musim ini. Rahasia sukses Persib, ruang ganti harmonis, Bojan Hodak bongkar kunci juara. Persib Bandung tengah menikmati tren positif di Liga 1 musim ini. Salah satu faktor utama di balik performa stabil Maung Bandung adalah atmosfer ruang ganti yang harmonis. Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa kekompakan tim menjadi kunci keberhasilan mereka sejauh ini. Saat pertama kali datang ke Persib pada pertengahan musim 2023, Bojan merasakan atmosfer ruang ganti yang buruk, yang berdampak langsung pada performa tim di lapangan. Namun dengan pendekatan yang tepat, ia berhasil mengubah suasana internal menjadi lebih solid, yang akhirnya membawa Persib menjuarai Liga 1 musim 2023-2024. Kondisi harmonis ini terus berlanjut hingga musim ini, membuat Persib tampil konsisten dan menjadi salah satu kandidat kuat juara. Bojan menegaskan bahwa tanpa atmosfer yang baik, sulit bagi tim untuk mencapai kesuksesan. Kini, Bobotoh berharap tren positif ini terus berlanjut hingga akhir musim. Persib kokoh di puncak, Persija dan Persebaya keong.
Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara Liga 1 musim ini setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Hasil ini membuat Maung Bandung kini mengoleksi 46 poin, unggul 7 poin dari Persija Jakarta dan 8 poin dari Persebaya Surabaya. Keunggulan ini tidak lepas dari kegagalan dua pesaing utama mereka meraih kemenangan di pekan ke-21. Persija Jakarta hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan PSBS di kandang sendiri. Sementara Persebaya Surabaya juga tertahan 1-1 oleh Persita Tangerang. Kapten Persib Mark Klok mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan keunggulan ini. Ia menekankan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan bagi tim untuk menjaga momentum tanpa perlu terlalu memikirkan hasil tim lain. Secara matematis, Persib masih membutuhkan 11 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara dan mencatat sejarah sebagai tim pertama yang meraih back-to-back champions di Liga 1. Akankah Maung Bandung terus melaju tanpa hambatan hingga akhir musim? Kita nantikan. Persib kalah di CAS, harus bayar gaji Luis Milla. Perseteruan hukum antara PT Persib Bandung Bermartabat dengan mantan pelatih Persib Luis Milla akhirnya mencapai titik akhir. Pengadilan Arbitras Olahraga atau CAS memutuskan bahwa Luis Milla tidak bersalah dalam perkara perdata ini. Akibatnya manajemen Persib diwajibkan membayar sisa gaji sang pelatih periode 2022-2023. Dalam dokumen resmi CAS disebutkan bahwa pemutusan kontrak antara Persib dan Milla sebenarnya telah disetujui kedua belah pihak. Namun, Persib dianggap tidak konsisten dalam keputusannya sehingga gugatan mereka ditolak. Dengan keputusan ini, Persib harus membayar gaji Luis Milla untuk Juli 2023 sebesar 18.064 euro atau sekitar 300 juta berdasarkan kurs per 4 Februari 2025. Selain itu, Persib juga dikenai denda tambahan berupa bunga 5% per tahun sejak 1 Agustus 2023. CAS juga menolak semua klaim tambahan yang diajukan oleh Persib, sekaligus mengonfirmasi keputusan FIFA sebelumnya. Dengan demikian, kasus ini resmi ditutup dan Persib harus segera melunasi kewajibannya kepada Luis Milla. Persib bangun training ground. Glenn Sugita beri penjelasan. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita akhirnya buka suara terkait kendala pembangunan training ground Persib yang belum terrealisasi. Ia mengakui bahwa masalah finansial akibat pandemi COVID-19 menjadi faktor utama tertundanya proyek ini. Glenn menjelaskan bahwa membangun pusat latihan tidak murah. Jika kondisi keuangan klub tidak merosot sejak pandemi, training ground mungkin sudah berdiri. Namun, Persib kini masih dalam tahap pemulihan ekonomi sebelum dapat merealisasikan rencana besar ini. Kabar baiknya, tanah untuk pembangunan training center sudah tersedia di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap, dimulai dari lapangan sintetis, asrama pemain, hingga fasilitas olahraga lainnya. Selain itu, Glenn juga menyoroti kondisi rumput Stadion GBLA yang sering digunakan untuk pertandingan dan latihan. PT BBB melalui anak perusahaannya, PT Persib Gelora Sawarga atau PT PGS, tengah mempelajari opsi membangun pusat penanaman rumput cadangan agar kualitas lapangan tetap terjaga. Meskipun belum bisa memastikan kapan pembangunan akan dimulai, Glenn menegaskan bahwa proyek ini akan segera berjalan. Akan kami mulai, tapi bertahap, ujarnya. Bobotoh kini hanya perlu bersabar menunggu realisasi training ground impian Persib.